Tahun ini udah 4 kali, juara 1 3 kali, alhamdulillah masih rezeki. Biji kopinya lu ajak ngobrol dulu ya. Ajak ngobrol, gue bacain Bismillah. Gitu. Membangun skena kan butuh tempat kan, gitu. Bukan produk, skena tempat. Salam seduh kopi Indonesia. Sekarang gue lagi pengen ngobrol sama seseorang yang baru aja menjuarai manual brewing competition di acara Muslim Live Fest 2023 di Ice BSD. Ini juara satunya nih, harus gue tanya banyak nih. Alhamdulillah, masih rezeki ya. Iya, rezeki banget loh gila ini. Wow. Masih Dan sebelum kita ngobrol panjang, gue pengen lu memperkenalkan diri dulu. Siapa sih lu? Oke. Assalamualaikum teman-teman. Nama gue Sandi Imam. Gue dari Barudi Kopi. Itu kopi dalam gang, kopi idealis. Sebenarnya lumayan idealis. Kopi idealis? Iya. Kenapa lu Tempatnya bilang? doang idealis. Bagi orang idealis karena gue di dalam gang. Padahal yang nggak ada modal aja di pinggir gang. Pinggir jalan nggak ada modal. Seidealis apa sih memangnya? Gua nggak melayani semua orang sih. Gue idealisnya di situ doang sih. Gak melayani semua orang. Iya, gue ngasih masukan ke partner kerja gue, namanya Zaidan. Gue bilang, Dan kalau lu nggak suka sama customer itu, nggak usah di-treat sebaik mungkin, biarin aja. Karena kita harus ngumpul sama orang-orang yang kita sepakati, kita sejalan gitu. Kita umur kita udah gede, ngapain ngobrol sama orang yang kita nggak suka? Customer lu juga digituin? Iya, semuanya sih. Oke. Karena gue ngerasa kita akan semakin cocok kalau emang dipertemukannya cocok gitu. Akan lebih nyambung. Oh, tapi kan kalau misalnya customer cuma pengen menikmati kopi terus lu pilih-pilih gimana itu? Ya, sebenarnya kalau dia menikmati kopi pasti kita juga oke sih. Tapi kalau yang remaja-remaja, gue biasanya jarang cocok sama remaja-remaja. Nggak sesuai sama apa target. Idealis dan artisan juga nggak bisa dibilang? Artisan enggak sih, karena nggak ada modal buat beans goib. Oh, beans goib, apa itu beans goib sebutannya? Apa aja tuh beans goib, gue pengen tahu nih. Ya beans yang belum masuk kantong gue aja harganya. Itu kan goib ya, duitnya dari mana goib? Goib. Beans 200.000 juga menurut gue goib kalau gue cuma punya gocap kan. Beans goib. Beli seperapat. Beli seperapat, oh iya bisa, patungan. Bisa. Dan selama ini kalau lagi nyeduh manual brewing pakai beans apa? Yang bukan goib ya? Yang bukan goib. Gua ada satu sponsor tuh. Setiap bulan dia ngasih 1-2 kilo itu buat kita latihan. Jadi gua punya komunitas gitu bareng teman gua. Emang disponsori Green Bean. Oke. Untuk kita kulik. Jadi emang ngebangun skena ya. Gua nggak usah malu bilang skena ya. Oke. Kayak ngebangun skena kopi di tempat gue itu ya tempat ngulik. Wah, juara nggak juara kan kita kompetisi karena suka gitu. Mantap. Kalau kalah pun ya karena suka aja. Dan kalau ini nih, tadi lu bilang bahwa lu yang menentukan siapa konsumennya. Ya. Nah, gue pengen nanya, kok lu bisa yang menentukan, lu yang punya Barudi? Ya. Wah, gua kira dia baristanya doang, dia yang punya tokonya. Partner, gue nyebut barista gue pun partner karena kan gue terjun langsung ya. Oke. Kayak gak enak aja kalau manggil partner gue barista gue kayaknya. Kayaknya kita setara deh. Gitu. Jadi gue nggak sadar dia partner. Jujur ya, gue bilangin dulu kayak yang nonton ya, bahwa gue nggak mengenal nih orang siapa. Gue tahu dia barusan sebagai juara. Makanya kaget juga bahwa dia yang punya Barudi. Itu punya sendiri atau? Alhamdulillah punya sendiri. Wah, cakep sih. Luasnya berapa luasnya? Luas itu 10 kali 10 meter. Wah, gede dong. Alhamdulillah. Iya, gede. Nyewa tempat atau gimana tuh? Alhamdulillahnya tempat sendiri. Wah, enak banget. Itu yang bikin berani di dalam gang karena sendiri sih. Iya, tempat sendiri. Gak bayar sewa ya. Gak bayar sewa. Cakep. Dan mengembangkan, nyari target pasar sesuai target dengan pasar kemauan sesuai. lu ya. Ya karena gue ngerasa kalau gue nggak targetin sesuai apa yang gue mau, gue pun nggak berkembang sesuai apa yang gue mau gitu. Jadi lu ideologisnya tuh yang kopi yang enak bakal menemukan penikmatnya. Iya, tempat. Kalau gue lebih ke tempat. Kopi gue lu nggak suka nggak apa-apa, lu suka tempat gue aja. Baru di itu tempat. Tempat yang lu bangun bakal nemuin orang yang menyukainya ya. Membangun gitu skena kan butuh tempat kan. Iya. Bukan produk, skena tempat. Jadi kopi yang gak enak bodo amat. Bodo amat sih. Berarti emang kopi lu gak enak?
beberapa kadang gue mengakui nggak enak, kayak tarik aja jangan dijual gitu. Gak enak. Serius? Iya, kadang gue sering bikin, nggak sering sih, pernah sekali 2 kali tuh gue tarik karena menurut gue nggak enak. Tapi keren sih kalau untuk bisa berani mengakui kopinya nggak enak, Ya. tarik ya, bukan Tarik. dijual ya. Ya, kalau mau kita bikinin lagi, dibayar yang kita bikinin lagi aja. Oh. Yang itu buat sharing bareng-bareng aja. Oke. Kita nilai bareng-bareng. Evaluasi. Itu nggak pernah ketemu orang-orang yang menggurui, mempendekari atau gimana? Menggurui enggak sih. Alhamdulillah, karena kan gue pilih-pilih. Jadi dari awal tuh udah bentrok sama orang-orang yang menggurui, jadi mereka pun nggak akan segan Nggak datang datang lagi ya. Iya. Lu milihnya gimana, orang pengen datang lu tanyain dulu? Enggak sih. Gue pilih dulu ya. Lu baru boleh pesen. Jujur aja gue basicnya psikologi. Oke. Basic gue tuh psikologi, jadi beberapa sifat gue nggak bisa menjudge, tapi gue bisa merasakan kayaknya kita nggak cocok gitu, Oh, gitu. aja. Bukannya lu jelek, gue nggak cocok aja. Lu jangan-jangan ngebaca biji kopinya juga, jadi bisa tahu nih seduhannya Iya. kemananya enaknya Ya, gitu. kalau kompetisi seperti itu. Lu ajak Langsung. ngobrol gitu bijinya. Iya, misalnya ngobrol, kamu baik gak gitu, baik banget. Iya, karena saya akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu Iya. yang dimulai dengan hal yang baik akan Iya. menghasilkan hal yang baik. Makanya lu bisa juara 1 ya. Alhamdulillah. Biji kopinya lu ajak ngobrol dulu ya. Ngobrol, gue bacain Bismillah. Keren. Ya, percaya nggak percaya. Iya. Gua percaya aja bahwa dengan doa semua menjadi Nah. baik ya kan. Alhamdulillah. Dan tantangan lu saat berkompetisi nih hari ini sehingga lu dapat juara 1. Tantangan Rasanya yang gimana? Ceritain aja deh. rasanya udah ketebak. Jujur aja, bukannya sombong, gue sama partner gue di kedai, gue udah bisa menebak dan gue mau ikut kompetisi. Cuman gue baru bilang malu karena lu nggak akan daftar. Gue udah daftar duluan gitu kan. Kok lu nggak bilang? Iya, soalnya ini di Muslim Fest gitu. Jadi kompetitor gue yang non Muslim pasti nggak ikut, yang crop topan nggak ikut. Jadi kesempatan gue untuk menang tuh tinggi. Oh iya. Gue melihat peluang. Oke. Terus gue kalau udah dapat bagan, gue cek satu-satu. Gue akan ketemu siapa, gue cek Instagramnya dia orang yang berkompeten gak gitu. Ternyata beberapa cukup membuat gue takut kayak, oh dia sering ngikut nih. Gue cross check sejauh itu. Ngeri juga lu ya. Kayak detektif lu. Karena gue suka aja. Terus biji kopinya lu cari tahu juga nggak? Biji kopi enggak. Kalau biji kopi itu gue selalu melatih untuk bisa instan di tempat gitu. Oke. Mengidentifikasi di tempat secara instan. Kan kita butuh adaptasi yang tinggi untuk kayak gitu. Terus tadi kan lu bilang tuh udah ngeliatin orangnya nih lewat Instagramnya atau Iya, apa. Tadi ada yang ketemu nggak sama yang lu takuti? Itu dia yang juara 2 tadi. Oh, yang final. Ya, karena gue Finalis ya? sering di acara dia, beberapa kali gue sering ikut acara dia. Dia pun orang yang aktif di komunitas di Bogor. Oh, lu sering ikut yang di Bogor berarti? Gue mungkin 2 kali. 2 kali. Oh, dari 4 kali lu lomba, Iya. menang 3 kali, 2 kalinya di Bogor. Sekali itu 2 tahun lalu, sekali tahun ini. Yang tahun ini yang kalah di sana. Oh iya, tadi belum dikasih tahu bahwa dia tuh ikut kompetisi manual brewing Iya. baru 4 kali. Alhamdulillah tahun ini 4 kali. Tahun ini yang keempat, Keempat. juaranya Tahun ini udah 4 kali, juara 1 3 kali. Alhamdulillah masih rezeki. juara 1 3 kali. Wah, ngaco sih. Antara hoki atau kong kali kong lo sama jurinya lo. Iya. Tapi enggak, juri yang tadi tuh itu juri-juri yang Iya, nah itu faktor. paten Beberapa orang nggak mau lanjut kompetisi karena dia pun salah nilai. Kayak kompetisi yang bagus tuh ya lihat jurinya juga. Kan kita lihat kompetennya kan, kita seduhan kita dinilai baik atau enggak kan dari jurinya juga. Iya. Jadi gua kalau ada Q grader 2 aja atau 1, gua akan ikut. Tadi Q gradernya 3 ya. 3 itu kacau, hari ini kacau, gua suka banget. Q gradernya 3, satu pernah ngejuri COE Iya. Pokoknya mantap semua lah. dan hari ini. itu enggak ngedown lo ya. Enggak, justru gua semakin termotivasi untuk dinilai sama mereka. Terus lu ngebaca juri juga enggak? Juri enggak sih, gua ngebaca juri mungkin 4 bulan lalu gua ngebaca juri. Jadi gua ngetes kayak seduhan gua sebenarnya udah sesuai standar belum sih gitu. Alhamdulillah udah sesuai, jadi tinggal lanjutin aja, tinggal konsistensi aja. Tapi dari awal lu udah tahu peluang lu gede Peluang, sih ya. gua udah lihat peluang. Itu tadi. Pede ya. Ya cewek-cewek crop top nggak mungkin dia di sini. Dia akan malu. Muslim Live Fest, Muslim Pak. lah. Iya. Teman-teman gue yang non muslim yang jago banget pasti dia minder untuk daftar di sini. iya. Jadi gue kayak merasa ini saatnya. Yes gitu ya. Peluang, baca peluang. Udah gitu si partner lu nggak kasih tahu ya. Enggak.
partner gue kasih tahu H-1, terus Jadi nggak ada kesempatan menjadi pesaing. ada mentor gue dulu juga hari ini dia lomba, si Ahmad Rizky kalau lu kenal, dia lomba di Bogor sama dia juga ngumpet-ngumpet dari gue ternyata. Kita chat-chatan tadi, ya. Kok lu lomba bang? Lu juga lomba? Nggak ada yang ngasih tahu ya. Kalau si mentor satu lagi nggak? Oh Bang Zami, Bang Zami tuh fokusnya di cup tester. Oh iya, jadi cup tester ya. Terus panutan kita semua sih di komunitas. Iya, dia udah pernah ikut podcast gua kok. Iya, keren dia. Iya. Gue lihat dia tuh orangnya humble, bisa asik sama siapa aja. Gue tuh iri sama dia. Nanti Zam kalau lu nonton, gue pengen ngundang lu lagi karena gue belum nanyain soal kemenangannya dia yang terakhir kemarin. Oh iya. Cup tester juga kan di Bogor. Juara 2. Tapi sorry Bang Zami, tahun ini kayaknya belum juara 1 ya. sorry. Enggak, dia spesialis juara 2 Pak. Iya tahun ini, padahal dia spesialis juara 1 tahun lalu. Tahun lalu? Iya. Satu terus. Iya. Dia kalau nggak 1 kalah. Gitu. Sekarang jadi 2. Kayaknya lagi banyak pikiran Bang. Tahun depan 3? Enggak, 1 lagi. Oh, 1 lagi. Kita akan support habis-habisan. Iya. Nah, ngomongin lagi ke lo nih, lo kan udah juara 3 kali dari 4 kompetisi di tahun ini. Rahasianya apa sih? Rahasianya circle yang tepat. Wow. Karena kompetisi itu bukan pertandingan sendiri. Ini yang orang salah kaprah kalau kompetisi jago sendiri, enggak, lu harus jago rame-rame. Kita lihat nasional. Ya. Nasional tuh selalu berkelompok. Misalnya Fugol sekelompoknya lihat sekarang juara semua. Misalnya Common Ground sekelompok juara semua, Hungry Bird juara semua. Wow. Itu karena pengaruh circle. Oh, jago juga lu analisanya ya. Alhamdulillah. Keren dia Harus menganalisanya. Karena pengaruh circle bisa memenangi kompetisi. Iya, pilihlah teman yang tepat. Makanya gue pilih-pilih, cukup ketat pilih-pilih. Gue termasuk gak nih? Lu keren, gue suka. Gue udah dengar nama lu dari partner gue. Oh, oke. Ini kan tim. Ya. Lu circle-nya itu yang mempengaruhi lu menang. Tapi kan lu pas lagi maju sendiri. Iya. Apa yang mempengaruhi bisa menang ya? Karena tidak ada pressure. Mereka nggak menuntut gue untuk menang. Oke. Biasanya gue kalau kompetisi gue pede menang, gue diem-diem. Saat gue udah megang piala baru gue foto biasanya. Gue sebenarnya agak suka pamer kalau ke teman-teman deket ya. Bersaing ya. Iya, berkompetisi sesama di dalam. Iya, untuk mendapatkan sesuatu yang meraih sesuatu ya. Gua kompetisi yang bagus itu bukan. Alhamdulillah. Nah, yang pertama gue ngetes seduhan itu yang menariknya gue lawan partner gue sendiri di komunitas, ketua komunitas gue. Jadi di final ketemu bener-bener berdua, kayak main rahasia resep. Coba lu mau kayak gimana? Gak rahasia lah. Gitu. Seru juga ini. Awal mula rivalitasnya dari situ. Oke. Rivalitas sama teman sendiri, tapi berkompetisinya dalam hal yang baik. Iya, yang baik. Keren sih kalau dapat circle yang kayak gitu, karena susah ya. Benar, susah kalau udah ketemu dijaga sih. Iya, susah banget dapetin circle yang sehati, satu visi, berkompetisi tanpa sikut-sikutan. Sikut-sikutannya pas final aja kalau gua biasanya gitu. Tapi kan final juga udah 1-2 ya. 1-2 kalau bisa gue tumpahin hari itu gitu. Sama circle yang tepat sih, kalau lu ngechat ada 100 langsung ditransfer berarti tepat gitu. Oh gitu ya. Gak pakai nanya buat apa gitu. Enggak. Oh gitu. Langsung transfer. Nah, nih uang dapat, dia menang dapat 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Gue pengen tanya, lu kalau misalnya menang kompetisi, uangnya biasanya pakai buat apa? Gua buat beli alat inventaris sih. Apa sih sebutannya, inventaris ya? Iya, inventaris. Investasi alat. Investasi alat. Gua ke dripper karena tujuan gua kan maunya ke nasional ya, pengennya. Jadi gua beberapa beli alat yang sama 3 gitu buat open service. Dan karena komunitas gua aktif bikin acara, jadi alat-alat itu kadang dipakai buat disewakan juga gitu. Jadi muter. Bagus banget sih. Itu udah bisa mikirin sejauh itu ya. Belinya 3 buat open service, bersaing sama teman-teman sendiri. Kemudian alatnya ketika tidak digunakan disewakan. Wow, keren loh. Atau orang mau latihan tinggal datang aja pinjem, kita kasih. Kalau emang kita suka sama orangnya, kita kasih. Oke. Itu patokannya kita suka apa enggak. Biasa ngadain yang internal competitionnya itu kapan aja? Internal sih sekarang udah jarang ya. Karena kita nggak pernah ngumpul. Kalau ngumpul kalau mau kompetisi aja.
kita latihan karena sadar masing-masing sibuk sama kerjaan, jadi kita komunitas yang nggak ngumpul, tapi punya satu visi yang sama, juara. Itu aja. Gak usah menuntut ngumpul. Ini pertanyaan yang masih menyangkut dengan kompetisi ini. Iya. Kompetisi ini kan diadakan oleh ASKI ya. Iya. Menurut lu ASKI itu kayak gimana sih? ASKI itu satset sih menurut gua. Apa? Satset. Satset. Iya. Cepat banget, tiba-tiba ada acara, tiba-tiba ada event-event yang menarik. Oke. ASKI kalau gua melihat ya kayak gitu ASKI. Tertarik nggak masuk ASKI? Udah sih. Oh udah. Gue gak pernah lihat ya. Gue Banten, gue awal-awal dulu. Gue nggak pernah lihat yang di Banten ya kayaknya. Iya, jarang. Gue nggak tahu ada di mana di grup gue juga. Kayaknya kita nggak satu grup deh. Nggak satu grup. Nggak Makanya ada. gue nggak tahu lu. Gue di Banten padahal tinggalnya, tapi gue nggak ada di ASKI Banten. Iya, karena gue goib juga. Lu goib juga ya? Iya. Bener. Susah dicari. Kedengeran namanya doang. Orangnya nggak kelihatan. Terlalu gelap. Iya. Nah, awal mula lu belajar kopi, kenapa? Cemplung di bisnisnya. Oke. Terus akhirnya saat bisnisnya jatuh, yang tersisa kan cuman kemampuan doang. Udah jadiin passion aja lah. Ada nggak ada duitnya, gue suka gitu. Ya sempet marah lah. Kecemplung nggak ada duitnya, ya jalanin Lakuin aja lah ya. Iya, kalau gue harus ngelamar kerja lagi itu karena gue harus dari ulang. Nah, iya. Teman-teman gue udah jabatannya udah tinggi, gue dari ulang dong kalau ngelamar perusahaan. Sedangkan gue udah punya basic, mending gue lanjutin. Iya. Betul. Gue Keren sih, keren banget nih. Gue jadi penasarannya sama circle lu siapa-siapa aja orangnya. Bagus-bagus, lu kalau ketemu pasti suka juga kok. Iya, lumayan deket sih. Beberapa ya. Asli tadinya gue kan nggak terlalu tahu pas lu bilang kenal Zidane, kenal Zami. Wow, itu orang-orang yang buat gue lu suka juga. Asik. Iya. Gue sangat asik. dengan dua orang itu gue nilai selalu bagus buat mereka. Keren. Apalagi Zami ya. Kemarin Zami, juga diundang ke Kostu, ke tempatnya dia. Kopi studionya di M Block. Di M Block. Gue senang dengan cara dia berbicara, memperlakukan orang. Mentoring orang tuh bagus, tutur katanya baik. Dia tuh salah satu keinginan gue lah menjadi dia. Wah. Karena gue orangnya cukup pilih-pilih, ketus. Jadinya Bang Zami ini gue pengen jadi dia, cuman gue nggak bisa gitu. Nggak bisa gue ngomong baik ke semua orang, nggak bisa. Bang Zami tuh oke banget dia. Gak bisa ngomong baik ke semua orang, tapi jujur itu ya. Ya jujur. Namanya kayak psikolog dia kan. Lu berarti psikolog? Psikolog. Enggak, gue apa tuh? orang psikologi bukan psikolog. Oh, orang psikologi, kuliah psikologi. Psikolog kan S2 kan. Kuliah di psikologi. Psikologi yang Oh gitu. Sekarang seduhannya dibacain. Karakter kopi ini ya. Melihat peluang. Harus jelas. Semuanya ada hitungan. Dan target lu ke depannya gimana nih? Target apa yang lu mau capai? Gue mau memenangkan lagi. Karena tetap butuh validasi ke gue sendiri. Oke. Beneran gak sih? Gitu. Beneran bagus gak seduhannya? Ya sempet kemarin kalah sekali, sempet down sih. Gue di mobil nangis gue. Kayak selangkah lagi final. Gue seneng loh yang kayak gitu, malah emosional karena kalah dalam berkompetisi itu bakal meningkatkan ke depannya. Benar-benar. Tapi gue nahan nangis dulu karena kan gue bareng temen gue 3 orang. Jadi gue nganterin dia pulang dulu, baru dari situ daripada dibilang cengeng gitu ya. Nangis. Kayak gue kan serem kan bagi mereka, jadi gue akan jaim. Image gue harus terjaga. Jaga image dulu baru di belakangnya nangis. Tetap value gue tetap keras gitu. Jangan kelihatan lembek gitu. Level apa yang lu bakal targetin ke depannya nih? Dalam terdekat aja deh. Atau jangka panjang? Gue pengen caper-caper ke judges nasional mungkin. Caper-caper ke orang yang pernah di nasional. Karena menurut gue untuk sampai ke sana butuh jembatan. Kalau mereka tertarik sama gue, berarti kita sepemahaman atau kita sama-sama membutuhkan gitu, sama-sama punya value. Kadang kalau gue nggak diterima, kan gue introspeksi kayak, berarti gue belum value gue belum di sana. Gitu. Kadang gue menilainya itu kalau gue belum dekat banget sama mereka, berarti gue belum cocok. Cara nilai gue gitu, kalau gue nggak diterima, nggak ditemenin, gue nggak cocok. Guanya mikir guanya memang kurang cocok. Gak mau menyalahkan orang ya? Janganlah, jangan menyalahkan orang. Nah untuk kedai kopi lu ke depannya mau dibawa kemana?
Kedai kopi kayaknya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Kayak nambah bangku enggak, nambah besar enggak, nambah tingkat mungkin tahun depan. Cuman gue memperhatikan ini juga apa parkiran. Oh iya. Harus dipikirkan. Yang penting berjalan buat lo ya. Karena masih hidup sekarang, jadi kalau gue memperbesar, kayaknya itu bukan solusi deh, orang belum ada masalah. Oh, nice, keren. Dan thank you banget ya udah mau ngobrol bareng sama gue. Dan congratulations untuk juara satunya. Dan inilah dia dan sedikit tentang dirinya. Kita doakan supaya target-targetnya ke depannya bisa terjadi. Amin. Semoga dan bisa sesuai dengan yang dimau, dapat circle yang tepat. Circle yang sekarang bisa berkembang lebih baik lagi ya. Amin. Doanya selalu dipantaskan dengan circle yang bagus ya. Iya. Kadang kita nggak nemuin berarti kitanya nggak bagus. Oke. Kadang orang lupa, gue mah pemilih, enggak, lu kan nggak dipilih sebenarnya. Bukan. Fakta aja gitu. Kalau gue nggak dekat juga berarti gue nggak dipilih. Gitu. Keren. Dan di mana kedai lu? Di Ketapang Cipondo, namanya Baru di Kopi. Instagram ya? Baru di Kopi juga. Jadi jangan lupa untuk follow Baru di Kopi di Instagram. Ya. Dan coba datang ke sana. Mungkin kalian adalah pelanggan yang tepat buat dia. Insya Allah ya. Semoga ya kita berteman baik. Iya. Gue sih berharap berteman ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Apapun itu, kekurangan kita ngobrolnya atau masukan yang lain terserah. Dan share juga ke teman-teman yang lain untuk melihat siapa sih juara dari Manual Brewing Competition 2023 di Muslim Live Fest ini. Dan see you in the next video. Bye.